Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan pembahasan kita bagaimana menjalani ketulusan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini, ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi ayah, ini sungguh harus dengan ketulusan dan keikhlasan, dan ini akan membuahkan hasil insya Allah. Bahkan ketika keikhlasan ini pun kadang-kadang bisa jadi tidak membuahkan hasil, apalagi jika tidak ikhlas. Dan dua pertemuan lalu telah disampaikan contoh-contoh kasus, ya, begitu lelahnya, capeknya, mengadu-ngadu emosinya ketika apa yang kita lakukan tidak ikhlas, ternyata juga pasangan kita tidak merespon balasan, entah dengan perhatiannya, entah dengan apapun itu, entah ucapan terima kasihnya, dan kita kecewa. Itu sebagai bentuk tidak ikhlas, sehingga kita kecewa. Nah, setelah kita kecewa, sudah rugi di dunia karena kecewa, di akhirat tidak dapat apa-apa. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Untuk itu kita perdalam lagi, ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan hari ini. Terutama fokusnya nanti adalah bagaimana kita menjadi hamba yang ikhlas. Walaupun terus ini adalah amal paling berat, amal yang paling harus diperhatikan seumur hidup, ya. Namun sayangnya ini tidak menjadi hal yang prioritas, karena orang akhirnya terjebak kepada hal lain, sehingga yang jadi pondasi ini tidak dilakukan, sampai akhirnya sering tidak lapang dadanya, sering kecewa, galau, dan seterusnya, karena apa yang dilakukan itu harapan di dunia, berharap pada makhluknya, berharap balasan dari makhluk itu lebih, sehingga sering meninggalkan kekecewaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beramal karena ingin didengar, maka Allah akan memperdengarkan niat jeleknya. Dan barang siapa beramal karena ingin dilihat oleh manusia, maka Allah akan memperlihatkan niat jeleknya. Jadi, karena saya sampaikan, ya, husnul khotimah itu adalah buah dari keikhlasan. Seseorang yang selama ini kelihatan beramal baik, namun dia punya niat jelek, namun dia tidak ikhlas karena Allah SWT, entah ini hubungannya dengan pasangan suami istri berumah tangga, orang tua kepada anak, anak pada orang tua,
ataupun dengan masyarakat, jika niat kita bukan karena Allah SWT, di ujung akan diperlihatkan, di ujung kematian akan diperlihatkan, sehingga sul khotimah. Saya ingatkan lagi, saya pernah menyampaikan ini, tapi saya ingatkan lagi, ini menjadi sebuah pengingat untuk diri saya dan para ayah bunda semuanya. Hadis yang seakan-akan bertentangan. Beramalah karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan ya takdirnya. Misalnya kita dimudahkan menuju surga, ya takdirnya amal kebaikan. Apakah masuk surga dan masuk neraka itu sudah ditakdirkan? Sudah. Nah, ngapain juga beramal? Maka Rasulullah menjawab, beramallah karena kita akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Namun ada hadis yang lain juga menyampaikan bahwa seseorang itu sudah beramal terus, tapi di ujung sebelum meninggal dia melakukan satu amalan yang ahli neraka, maka yang awal-awal seperti amal-amal ahli surga itu, karena di ujungnya melakukan satu amalan ahli neraka, di akhirnya masuk neraka. Ada orang yang maksiat terus, tapi di ujung dia melakukan satu amalan ahli surga, maka di akhirnya masuk surga. Nah, ngapain juga kalau kayak gitu kan? Katanya dimudahkan amal-amal menuju surga, sudah beramal-amal baik, ternyata di ujung kok malah nggak beramal baik, ini amalannya amal maksiat nih, karena ternyata memang takdirnya kita masuk neraka gitu. Kita nggak ngerti kan takdir kita masuk surga atau masuk neraka. Pertama itu, terus kita tetap berusaha beramal aja. Nah, kenapa sih ada orang yang kelihatannya amal-amal penduduk surga, kemudian di ujung malah beramal amalan penduduk neraka sehingga masuk neraka? Itu yang tadi saya sampaikan. Kelihatannya manusia itu amal-amal penduduk surga, padahal dia itu ada niat buruknya. Dia tidak berharap balasan dari Allah SWT. Dia itu pingin perhatiannya manusia, pujiannya manusia, pengakuan manusia, anggapannya manusia, ucapan terima kasih manusia, balasan kebaikan manusia. Tidak ingin mendapatkan apa-apa dari Allah itu, atau ingin mendapatkan dari Allah tapi masih tidak ikhlas, ada sisipan hal-hal yang berupa keinginan dunia seperti itu, dan ini mengotori, namanya nggak ikhlas seperti itu. Sehingga akhirnya Allah wujudkan di ujung itu, ditampakkan kepada seluruh manusia, oh selama ini niatnya jelek ternyata, dan sudah tidak bisa apa-apa lagi karena sudah ditutup dengan amal buruk, akhirnya su'ul khotimah. Ya, jadi ada orang yang tampak amal akhirat tapi sebenarnya dia enggak. Selama ini amalnya bukan untuk akhirat, untuk dunia. Sehingga di akhir hidupnya dia ditampakkanlah oleh Allah SWT dengan amal buruknya, sehingga akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allahul musta'an. Ya, semoga Allah menghindarkan ini dari seperti ini. Akan ditampakkan oleh Allah niat-niat jeleknya itu. Maka kita nggak boleh mengejas orang yang kelihatannya nggak seperti tampilannya atau apanya gitu, nggak tahu hatinya gitu. Sehingga pernah satu hadis, ada pezina yang akhirnya bisa masuk surga karena memberi minum anjing. Kemarin cerita si fulan masuk surga, akhirnya ada orang datang mencari fulan yang selama ini dia pun dianggap orang yang kurang baik di masyarakat. Bahkan dia sendiri itu, saya nggak punya amal apa-apa, orang sini ya nilai saya orang yang nggak baik gitu. Salah kali mas, masa saya masuk surga tapi ini saya ngimpi 3 kali. Ternyata dia punya amal, bahkan dia sendiri tidak mengingat amalnya dia gitu.
Dia sendiri tidak anggap amal dia itu gitu, seakan-akan begitu, ikhlasnya begitu gitu. Nggak pengen dapat, sehingga nggak ada ujub kan. Kalau sampai ingat-ingat amal kan sampai bisa ujub gitu. Nah ini enggak, sampai akhirnya mengantarkan dia sujud di depan Ka'bah pada saat umroh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sungguh sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tuh dikiranya bukan amal, amalan hati. Ini amal dicatat oleh Allah Ta'ala, dan ikhlas adalah amal terberat, amal tersulit, dan kita kadang tidak bisa mengendalikan karena tabiat manusia pengennya dipuji, pengennya dibalas, pengennya disanjung, pengennya dihargai, pengennya diakui. Sehingga ketika beramal tidak mendapat itu tuh rasanya kecewa. Berarti selama ini kita belum ikhlas. Selanjutnya, sesuai mari kita sampaikan, kalau keutamaan ikhlas kemarin sudah kita bahas ya. Amal kecil bisa besar karena ikhlas. Setan tidak mampu memperdaya orang yang ikhlas. Ya, sehingga bagaimana orang itu dibikin tidak ikhlas dulu. Ya, supaya amalannya enggak diterima oleh Allah SWT. Kalau sudah tidak terima nggak dapat pahala dan bersama-sama masuk neraka. Ya. Tanpa ikhlas hidup akan melelahkan. Kemarin sudah kita bahas insyaallah. Ini mereview sebentar. Amalan sia-sia, zong. Kita akan hidup di akhirat yang kekal, tapi kita malah pengen nggak sabar, pengen dapat segera di dunia dengan akhirnya tidak ikhlas ya, hanya untuk mencari pujian dan seterusnya, popularitas dan seterusnya. Hari ini kita akan bagaimana sih menggapai hati yang ikhlas. Ikhtiar ya. Mulai dari mana? Bismillah. Memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Pertama, ini adalah bab dalam kitab Bukhari ya. Sahih Bukhari, beliau menyampaikan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ini luar biasa sekali. Ikhlas itu amalan, bukan amalan. Ya, amal hati itu banyak sekali loh. Yang sabar itu ya kan. Itu amalan. Bersyukur dan seterusnya. Dalam riwayat surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Harus diilmui ini. Ini ilmu paling dasar. Pertama, ini sebagai syarat la ilaha illallah. Jika ini tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah kita itu enggak nyampe. Sebagai la ilaha illallah ada syarat-syarat, ada 7. Saya berharap mudah-mudahan ini sudah dikaji di sini. Ya. Salah satunya adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
ilmuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jangan beribadah kepada Allah dan juga selainnya. Kalau beribadah kepada selain Allah saja nggak boleh, beribadah kepada Allah dan selain Allah bareng-bareng begitu juga nggak boleh, harus kepada Allah saja. Saya sampaikan, sebagian kaum muslimin tidak mengetahui arti maksud hakikat la ilaha illallah. Maka bersyukur para ayah bunda yang mempelajari tauhid, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, karena tidak semua orang muslim itu memahami ini. Padahal ini pondasi. Kalau ini tidak diilmui, tidak dipahami, hari-hari berikutnya, amal-amal berikutnya itu hilang, bisa muspro, bisa tidak berbekas apapun, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu dulu didakwai oleh Rasulullah SAW dan mengucapkan dan kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apa itu sombong? Al-kibru wa batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, ditolak. Mereka mengatakan wa yaqulun, apakah kami, wa yaqulun, mereka berkata a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami dengan mengucapkan ini, dengan mengikrarkan ini, dengan bersyahadat ini, akhirnya harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila. Para orang jahiliyah itu tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan berhala-berhalanya. Mereka, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Begitu mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka akan berhenti menyembah Lata, Manat, Uban dan seterusnya. Tapi hari ini sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, masih sedekah laut, masih percaya kepada jimat-jimat, sesaji-sesaji, beribadahnya enggak kepada Allah tapi kepada selain Allah, entah berupa bos, berupa suami, berupa istri, berupa anak, atau apapun, akhirnya menjadi Tuhan. Karena dorongan ibadahnya bukan Allah tapi makhluk-makhluk itu. Padahal orang jahiliyah tahu. Maka ilmu bab ikhlas, ilmu bab la ilaha illallah ini harus didahulukan. Jadi ketika kita berkata, kita beramal, ini harus berdasarkan ilmu yang berasal dari Al-Quran, ya, dan hadis-hadis yang sahih. Orang yang berilmu, orientasi hidupnya pasti akhirat. Kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar.
Ketika kita beriman, ketika beramal soleh dengan iman, maka dapat pahala. Jika enggak beriman, sebaik apapun orang, jika tidak beriman, dia tidak akan dapat apa-apa. Ilmu ini sangat penting. Ada doa Rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu, warzuqni fahma, diberikan rezeki supaya paham. Jadi ini petunjuk, bukan tambah-tambah harta boleh ya, tapi harusnya yang perlu kita minta banget itu tambahan ilmu, karena ini akan mengantarkan kepada tahu yang benar dan yang salah, sehingga kita melangkah, berucap, beramal sesuai dengan hal yang dituntun oleh Al-Quran. Ya. Jadi di ilmu ini, ya, ini salah satunya 3 kali pertemuan ini kita bahas bab ikhlas. Tapi saya berharap nanti para ibunda murojaah, ya, beli buku-buku seputar ikhlas gitu ya, baca-baca, lihat itu gitu. Dan ini harus diulang-ulang. Berikutnya berdoa. Nah, yang seringnya umum kita meminta, kita berdoa, memohon, ya, berhajat tuh masalah dunia, sehingga kadang-kadang sungguh-sungguh khusyuk, nangis gitu ya ketika berdoa untuk masalah dunia. Akan tetapi jarang yang berdoa penuh kekhusyukan agar bisa beramal dengan ikhlas. Ya, bisa aja bahasa Indonesia, ya Allah anugerahkanlah kami keikhlasan. Bisa jadi Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, ya, agar kami selalu biasa mengingatmu, berzikir padamu, mensyukurimu, dan beribadah dengan baik. Ibadah dengan baik gimana? Tata caranya benar dan ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim juga termasuk. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Doa minta hidayah. Jalan yang lurus, satu tok, enggak belok-belok, enggak bercabang-cabang. Kalau beramal lurus untuk Allah saja, enggak usah bercabang untuk dunia. Amal yang bersih dari kotoran niat selain Allah. Jadi amalnya hanya niatnya untuk Allah saja dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, itulah jalan yang lurus. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perkara yang tidak mudah mengamalkan ayat ini. Sungguh kita tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, ibadah, seluruh hidup kita sampai mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak godaan yang kita hadapi. Dunia ini indah di pandangan orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, melalaikan. Nafsu, syahwat itu senantiasa mengajak berbuat maksiat. Pasukan setan menyerbu dari segala arah, dan kita nggak bisa melihat mereka-mereka itu. Maka inilah pentingnya doa agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma a'ini ala dzikrika, a'ini, tolonglah kami ya Allah
supaya kami bisa senantiasa berzikir, bersyukur, beribadah yang sebaik-baiknya. Ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, an usyrika bika syai'an a'lamu, meminta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu lima la alam, memohon dari hal-hal yang tidak aku ketahui, minta supaya dijauhkan dari syirik besar maupun syirik kecil. Berikutnya, mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal akhirat. Ya, ini ya belajar kalau akidah itu asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Salah satunya ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Jadi Allah itu mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak, yang gaib. Allah itu akan menghisap, akan menghitung yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Para ayah bunda hari ini ya, saya kalau ikuti perkembangan teknologi itu, dulu zaman saya kecil masih ada TV hitam putih itu, ditonton, walaupun mungkin mobil itu warnanya merah, tapi tetap mobilnya warna hitam, genteng apa semuanya itu hitam putih aja. Tapi udah canggih. Selanjutnya LED TV berwarna. Selanjutnya ada istilahnya kayak ronsen, ya. Ronsen yang di dalam ada USG, scan alti, istilahnya apa lagi itu kemarin? Itu kelihatan banget. Bukan USG yang hitam putih kayak gitu, kelihatan banget malah kemarin saya lihat di Beranda. Itu ciptaan manusia. Allah itu maha tahu, tahu semua. Mau kita berbareng-bareng, mau kita sendirian, mau kita astagfirullahaladzim, Allahul musta'an. Allah tahu kita ngapain. Allah tahu apa yang terbetik di hati kita. Allah tahu niat-niat kita. Bahkan ketika orang lain tidak tahu kita sedang ngapain, Allah tahu. Sehingga dari satu nama ini saja, kalau kita meyakini bahwa Allah maha mengetahui, ya sudah, nggak usah galau kalau amal kita tidak diketahui oleh orang lain. Orang lain mungkin tidak nganggap kita beramal apapun, ya wes. Allah mencatat kok, detail kok. Tapi juga Allah tahu loh kalau kita itu berbuat dosa walaupun sendirian. Allah tahu loh kalau kita itu berbuat dosa. Orang lain tahunya kita beramal soleh, ternyata kita menyembunyikan niat kita untuk kepentingan dunia. Allah tahu loh. Nah ini harus diingat-ingat. Ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat, memang tidak bisa melihat, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Tahu Allah melihat kita itu amalnya karena apa, dorongannya karena nggak enak,
dorongannya karena Allah, dorongannya untuk dapat ke dunia apa, Allah tahu kok. Dicatat detil oleh malaikat yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah enggak mampu. Allah mampu, tapi Allah menciptakan makhluk ya akan mencatat amal-amal. Bukan berarti Allah enggak kuasa. Allah Maha Kuasa, mudah bagi Allah. Bukan berarti bantuan itu karena Allah lemah, bukan ya. Berikutnya, agar kita senantiasa ikhlas, itu mengingat negeri akhirat. Maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Beberapa hadis ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tadi Allahnya mengetahui Allahnya, tadi misalnya Allah Maha mengetahui misalnya. Sekarang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata yang baik atau diam. Jika ada unsur beriman kepada Allah dan lagi disandingkan dan hari akhir. Surat At-Tolak. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Namanya tinggallah ya jalan makhraja. Sebelumnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang membuat kita akan ingat-ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu ada akhirat, itu akan membuat kita ya ini iman kalau saya tidak Allah hanya untuk pujian sesaat saja. Ingat ada negeri akhir yang akan selamanya, yang akan selamanya loh, selamanya. Jika amal kita itu enggak ikhlas, maka selamanya enggak akan diterima dari masuk neraka selamanya. Jika amal kita ikhlas karena ada surga, maka kita akan selamanya di surga, selamanya. Tapi kadang-kadang karena enggak sabar tadi itu, sehingga kita akhirnya pengen mengambil hasil dari usaha kita itu di dunia. Kita buru-buru ingin dapat pengakuan, perhatian, balasan kebaikan dari pasangan ataupun anak-anak, dan itu nanti enggak rugi. Maka ini ada nikmat ya, ada nikmat di hari akhir itu berupa surga, dan ada siksa di neraka. Diingat-ingat, itu akan menjadikan iman kalau enggak ikhlas. Eman kalau tidak ikhlas. Maka ini ada negeri akhirat yang kita akan selamanya. Maka ini menjadi sebuah dorongan, jangan sampai amal kita itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ikhlas. Jadi ini agungnya iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, berbuat ikhlas akan menjadi mudah bagi orang yang mengenal sifat-sifat Allah, karena ia tahu kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, dengan iman yang kuat, iman kepada Allah dan hari-hari yang kuat akan menjauhkan seseorang dari pamrih dunia. Sayang kan hanya mendapatkan dunia yang ya
sebentar fana, bisa hilang gitu. Kenapa nggak pengen surga? Berikutnya tak mundurin lagi dikit, yaitu mengingat ada namanya siksa kubur. Kalau dari akhirat sebenarnya ini siksa kubur. Kalau orang tahu ada siksa kubur, ada siksa kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur juga. Kalau kita amalannya nggak ikhlas, ya kita bahaya, nanti di kuburnya juga sudah disiksa. Ini jadi pengingat juga, jangan saya kalau nggak ikhlas nanti saya dapat siksa kubur. Sudah nggak enak. Berikutnya, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Ayah bundanya dirahmati Allah Taala. Saya pernah belajar di satu pesantren yang bahasa pengantarnya itu bahasa Arab. Kitabnya pakai bahasa Arab semua. Tapi ya ketika saya baca Quran itu saya baca artinya. Walaupun ada beberapa yang saya karena itu nggak asing gitu ya, tapi tetap karena saya walaupun saya tahu itu ya tetap saya baca artinya gitu. Sehingga bisa tertadaburi, sehingga kita bisa dapat tahu hidayah. Oh ini nggak boleh, ini begini gitu. Diagendakan ya di Ramadan depan ini, misalnya baca biasanya target 5 juz, nggak apa-apa sih, tetap 5 juz, nggak usah nambah juz 7 juz, tapi ada 1 juznya yang termasuk baca artinya, begitu. Mau baca setelah 1 ayat terus baca artinya boleh, mau baca setelah 1 halaman terus baca artinya 1 halaman boleh, silakan. Kita daburi di situ, direnungi gitu. Karena ujung dari Al-Quran itu adalah bisa dapat hidayah, petunjuk. Ilmunya di situ. Syukur-syukur bisa belajar tafsirnya gitu kan, lebih dong lagi. Lah kalau baca dok ya dapat pahala, dapat. Insya Allah dapat. Cuman kan dari sisi hidayah karena kita nggak tahu gitu ya, ada maksud dari ayat ini untuk apa? Oh ternyata ini nggak boleh di sini kok. Oh ini boleh di sini ada. Oh ya mulai ya di Sya'ban ini boleh, atau mulai start nanti 1 Ramadan gitu ya. Start 1 Ramadan mulailah ada yang baca artinya. Kalau biasanya 3 juz 1 bulan, ya tetap 3 juz nggak apa-apa, tapi yang katam terakhir itu misalnya atau yang pertama sama artinya, baca artinya itu katam juga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Berikutnya untuk bisa kiat ikhlas bergaul, menteladani dan mencintai orang-orang soleh. Apabila di sekitar kita ada orang-orang soleh, maka bergaulah dengan mereka. Insya Allah
kita akan tertulari kesolehannya. Ya, sebagaimana hadis, kalau bergaul dengan penjual minyak wangi ya akan bau wangi. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat kepada siapa ia bergaul. Termasuk salah satu pintu kiat mendidik anak adalah mencarikan teman anak-anak kita, anak-anak yang soleh-solehah. Saya awal-awal menikah, apalagi saya saat itu masih di pesantren belum selesai, saya ajak istri saya untuk datang ziarah ke guru-guru saya, ustadz-ustadz saya. Ya, misalnya pekan ini saya nanti ke ustadz siapa, kapan saya ke ustadz siapa, nanti saya ya dapat nasihat, istri saya nanti dapat nasihat juga dari istri. Walaupun saya nggak bilangin ustadz nanti istri saya dapat nasihat, enggak, tapi karena ya orang soleh itu jadi ada kalimat-kalimat nasihat yang muncul, ya enggak ghibah. Diagendakan begitu, ya diagendakan. Itu belum enggak ada urusan apapun. Maunya kita memang mengagendakan untuk ziarah, muter. Kadang sekali jalan itu 2 ustadz, muter. Dan saya mendapatkan faedah betul, manfaat. Karena istri saya juga belajar ini, belajar kehidupan dari teman saya, bahkan nggak hanya ustadz ya, belajar dari kehidupan teman-teman saya. Begini, orang-orang soleh tentunya. Maka kalau punya baik ya dipegang, artinya jangan sampai lepas berteman sama beliau, orang-orang seperti itu. Tapi bukan untuk ria. Tuh, aku dekat sama beliau, aku dekat sama ini, bukan untuk ria begitu. Diambil ilmunya, nasihatnya, akhlaknya, sehingga kita menjadi orang-orang soleh. Kadang-kadang sebagian juga akhir kembali merasa kenal dengan ustadz ini dan seterusnya. Ya, pergaulan itu amat besar pengaruhnya. Dalam surah Az-Zukhruf, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau teman-teman bertakwa nanti insya Allah bisa manfaat juga di akhirat. Ya, jadi bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, bergaul dengan orang-orang yang soleh, niscaya agama kita akan seperti mereka. Bisa jadi akan memintakan syafaat kelak di akhirat. Ketika mereka melihat diri mereka selamat, mereka berkata, mereka, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu mereka sholat, puasa dan beramal bersama kami. Ya, Allah berfirman, pergilah siapa saja yang kamu dapati di dalam hatinya ada iman seberat 1 dinar, maka keluarkanlah. Sampai dengan firman Allah, pergilah siapa saja yang kamu dapati di dalam hatinya ada iman sebesar dzarrah, maka keluarkanlah. Jika kita ketemu ini jamaah ngaji, ya Allah dulu aku bareng kok ngaji bareng di Maswiku, di mana ya? Coba kamu datangin tuh. Keluarkan orang-orang yang pernah dulu bareng ngaji sama kamu yang ada iman kecil pun, keluarkan dari neraka. Segitu loh. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kalau ada komunitas yang baik, ada grup ngaji kayak gini tuh, alhamdulillah. Ya, upayakan ada saling ziarah, saling berkunjung. Bahkan nggak ada urusan apapun, ziarah dong. Pernah kan ada cerita malaikat nyamar, kenapa ada urusan apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya mencintai dia karena Allah, maka Allah mencintaimu.
Berikutnya, bersungguh-sungguh melatih menutupi amal. Berlatih menutupi amal. Jadi sekali lagi, ikhlas adalah amal yang paling agung. Tidak mudah untuk bisa melakukannya. Ini belum dikatakan paling sulit. Maka usaha latihannya sungguh-sungguh. Jadi melatihnya bagaimana merahasiakan amal. Misalnya sedekah diam-diam, sholat sunnah itu mungkin di rumah. Saya sampaikan, para bunda ini mungkin punya amal apa yang suami pun nggak tahu, yang anak pun nggak tahu, hanya antunna sama Allah SWT. Bagi para ayah, sembunyikan amal, bisa jadi nanti istri pun nggak tahu, anak nggak tahu. Pokoknya nggak ada yang pernah kita bocorin, nggak ada. Mudah-mudahan itu yang jadi ikhlas. Ya. Kemarin kisah Umar saya sampaikan ya, ketika ngaduk-ngaduk makanan, bawa tepung kayak gitu kan, terus kamu lah baik dulu, nggak kayak Umar. Kalau nggak ikhlas kan, bu aku Umar loh bu, aku Umar. Ini enggak begitu. Ada juga itu cicitnya Rasulullah SAW, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini cicitnya Rasulullah ini. Jadi orang-orang itu mendapatkan satu makanan di depan pintu misteri, sampai nggak ada yang tahu siapa yang memberi bahan makanan di setiap pintu rumah dini hari. Bantuan itu terhenti ketika cicitnya Rasulullah itu wafat. Itu jadi kesimpulan, jangan-jangan selama ini yang ngasih dia ya, karena beliaunya sekarang sudah tidak ada, malah sekarang udah nggak ada sih. Bukti berikutnya ketika dimandikan ada bekas hitam di bahu, di pundaknya yang mungkin biasa manggul tepung gitu. Itu cicit Nabi. Itu aja sampai hati-hati supaya amal itu tersembunyi. Kita ini lebih harus takut, jangan sampai banyak yang nggak ikhlas. Itu cicit Nabi, itu nggak dijamin kan, nggak ada yang jamin. Ada satu hadis Bukhari Muslim ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungannya saat nanti kita di sidang yang jarak matahari. Barusan sebelum saya kesini saya lihat Ustadz Khalid Basalamah di videonya itu, jaraknya itu 1 mil, ya akhirnya kita itu akan ditindih, akan dibanjirin sama peluh keringat kita sendiri, saking dekatnya matahari. Nah 7 golongan ini salah satu yang dinaungi sehingga tidak terlalu kepanasan, sehingga tidak terlalu menderita saat sidang itu adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bahasa kiasannya begitu, sampai nggak ada yang tahu tangan kanan bersedekah, tangan kirinya nggak ngerti, padahal sedekat itu. Ya berarti suami bersedekah, istrinya nggak ngerti. Bahkan setahu saya Nabi Daud itu, puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak, itu sampai istrinya nggak tahu. Karena kalau dibawain bekal, ya dibawa pergi kemana gitu ya, seakan-akan sampai istrinya sih nggak tahu kalau dia sedang puasa, segitunya. Nah ini harus disembunyikan. Pokoknya niatkan karena Allah saja, nggak ingin perhatian, nggak ingin balasan.
dasarnya niat ikhlas. Ada satu hadis, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melalui satu jalan atau menyeberangi lembah tatkala pergi berperang, melainkan mereka selalu menyertai kalian di dalam mendapatkan pahala. Tiada yang menghalangi mereka kecuali uzur sakit. Jadi ketika kita ingin berperang berjihad di jalan Allah, tapi ternyata nggak bisa karena sudah punya niat yang ikhlas, sungguh-sungguh ingin melakukan itu, maka dapat pahalanya. Ikhlas itu niat saja sudah dapat pahala. Niat ini melakukan sesuatu karena Allah niat. Belum jadi dilakukan karena ada penghalang, itu dapat pahala. Niat tuh ini. Sayang kalau sampai kita niatnya tidak untuk Allah, maka gimana mau dapat pahala? Ada pertanyaan ini ya. Saya baca dulu wis. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan bekal kita untuk menjalin hubungan suami istri berumah tangga ikhlas-ikhlasnya gitu ya, supaya tidak zon di hadapan Allah SWT. Bagaimana agar hati tidak merasa gundah bila disakiti orang dengan lisan, dan apakah gundahnya hati tanda kita tidak ikhlas? Ketika kita disakiti ya, aslinya nggak mempengaruhi kita asli. Kita itu ketika disakiti nggak membuat kita itu menjadi hilang kualitas, itu enggak. Tidak mengurangi bobot kita, enggak ada yang hilang. Rezeki kita juga enggak hilang, beneran. Ilmu kita juga enggak hilang, sebenarnya enggak ada yang hilang kok. Sebenarnya enggak hilang. Jadi kenapa gundah? Misalnya gitu. Apakah korupsi ini tidak ikhlas? Walaupun ya saya kalau dihubungkan misalnya apakah karena kita itu disakiti, misalnya saya nggak ngerti ini bentuk penyakitnya, nggak diakui, disakiti nggak dihargai. Kamu kan nggak ngapa-ngapain di sini, kamu nggak ada kontribusinya. Nah ketika kita sakit hati seperti itu, aku kan punya kontribusi. Nah selama ini berarti mungkin itu ada yang nggak ikhlasnya, karena berarti kita ingin dianggap, dan kita akhirnya sakit hati nggak dianggap punya kontribusi dalam dakwah, punya kontribusi dalam apa. Padahal kita melakukan itu, akhirnya kita kan berarti berharap penilaian dari manusia. Kalau sakit hati seperti itu, mungkin ada nggak ikhlasnya, sebenarnya. Karena ingin dianggap, bola alam seperti itu ya. Biar nggak gundah. Ya satu lagi, kalau yang mengenai ikhlas, kemudian belajar ridho. Disakiti seperti itu karena memang sudah ditulis oleh Allah bahwa suatu hari jam sekian di sini tanggal sekian si A akan disakiti sama si B, sudah tertulis. Sudah tertulis bahwa ini takdir dari Allah SWT untuk menguji saya sabar, saya ridho apa enggak. Terus introspeksi, apakah selama ini saya pernah nyakitin orang sehingga ini bukan begini. Kalau jawaban bijak bukan ya kamu nyakitin aku, saya nggak akan balas, biar Allah saja yang balas. Itu seakan-akan baik, tapi sebenarnya lebih baiknya mungkin ini hukuman saya yang saya pernah menyakitin orang, sehingga Allah ingin menghapus dosa saya, sehingga Allah mendatangkan orang itu untuk menyakiti saya. Jadi kembalikan barangkali pernah punya dosa dengan orang lain. Jadi satu, untuk kita istighfar malah, barangkali memang dosa kita. Yang kedua, kita belajar ridho bahwa ini adalah sudah takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga, barangkali memang ada ketika ketidakikhlasan yang pernah kita
ada amal yang memang belum ikhlas sehingga kita seperti jadi sakit hati. Wallah. Bagaimana agar bisa ikhlas dengan takdir Allah dan bisa meningkatkan iman dengan takdir tersebut, terutama terkait takdir berupa musibah. Seluruh kejadian musibah apapun itu bisa bernilai pahala jika respon kita sabar dan ridho. Jika respon kita tidak sabar dan tidak ridho, maka musibah atau takdir itu nggak akan dapat pahala, tapi kejadiannya tetap terjadi. Misalnya kehilangan sesuatu, kita nggak ikhlas, ya tetap kehilangan. Ya mending ikhlas, mending sabar, mending ridho. Itu pilihan untuk memilih seperti itu. Maka respon kita pertama, ya Allah saya ridho ya Allah. Latihan begitu. Saya ridho ya Allah, mengalami ini ya Allah. Saya ridho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Saya ridho ya Allah, saya terima ya Allah, saya ikhlas menjalani ya Allah. Dilesankan. Dan itu hati mungkin belum tuh, tapi harus didorong, dibantu lesan. Saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah. Karena kalau enggak dapat pahala, tetap hilang dan enggak dapat pahala, rugi kan? Nah kalau itu, kalau ikhlas, kalau sabar, akhirnya otomatis iman kita naik karena kita lulus ujian itu. Kalau kita itu enggak lulus ujian itu, iman kita enggak naik, artinya kita masih kelas 1 SD aja. Dikasih ujian itu enggak lulus, masih kelas 1 SD aja, iman kita enggak naik. Ya, besok dikasih ujian lagi, karena Allah ngasih ujian biar naik kelas. Tapi kalau enggak lulus, dikasih ujian hal yang sama, yang serupa, enggak lulus lagi, tetap dikasih ujian lagi. Kalau lulus, dikasih ujian lagi, ya lebih berat, tapi iman kita naik sehingga surga kita insya Allah lebih baik lagi. Dan dunia ini diciptakan memang negeri ujian. Nggak akan ada orang yang tidak pernah mendapatkan ujian atau musibah, nggak akan pernah ada. Bahkan ujian terberat adalah Nabi, karena imannya yang paling kuat. Nggak ada orang enak ya jadi dia ya, enak ya. Kita nggak ngerti yang dia rasakan apa. Masing-masing orang itu punya ujian. Masing-masing rumah tangga punya air mata. Pernah saya di ruang situasi. Ya ini kan jenengan diuji seperti ini, insya Allah kuat. Kan ya masing-masing. Kalau saya kan diuji anak saya meninggal, anak saya tunarungu bicara. Maksud kan ujiannya anak. Saya kan ujiannya pasangan satu lebih berat. Mau tukeran apa? Belum tentu siap kalau ditukar. Lah saya hari-hari ketemu sama anak saya yang tunarungu bicara. Hari-hari ngobrolnya harus dengan isyarat apa dan seterusnya, terus itu. Apa aja. Yang diambil anak umur 3 tahun 10 bulan bisa jadi apa aja. Ada aja. Terus. Jadi ini negeri ujian. Ketika kita bisa selesai ujian ini, jalan enak, nanti ada ujian lagi. Jalan enak, ada ujian lagi. Jalan enak, ada ujian lagi, mati. Terus akan begitu. Maka mengilmui ikhlas, mengilmui ridho, mengilmui sabar, mengilmui ketika ada musibah, kayak gitu tuh harus diilmui tadi. Sehingga respon kita, oh ini sabar, ini ikhlas, ini ridho. Belajar dengan kisah-kisah Nabi, oh sampai segitunya bahkan berdoa saja malu untuk disembuhkan karena ketika ingat ya Allah ternyata nikmat saya lebih banyak Robbi ini masyadiyadur wa anta arhamur rahimin. Enggak minta sembuh kan? Ya Allah, aku ini tertimpa sakit dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Kayak gitu sampai sembuhkan aku aja malu gitu. Sabar. Dan kesabaran itu sampai
imannya kuat sekali, tinggi sekali di sisi Allah SWT. Rasulullah diboringkot, di anaknya meninggal, ya mungkin kekurangan sampai ganjel perutnya. Nggak ada bunda, nggak ada musibah, nggak ada ujung, nggak ada. Maka, oh ternyata kalau nggak saya respon sabar, nggak respon saya ridho, responnya nggak ridho, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Latihan, sabar, yuk latihan. Sama, orang mau jalan kaki, orang mau lomba lari, latihan. Orang mau apa, latihan semua. Sabar, latihan, ikhlas, latihan, terus dilakukan. Ini amalan sepanjang hari, sepanjang hayat. Saya mati. Latihan terus. Mungkin suatu ketika kita ini ternyata nggak ikhlas, besok lagi ulangi lagi. Sedekah ini nggak ikhlas, besok lagi ulangi lagi, tetap sedekah. Janganlah nggak sedekah lah, belum ikhlas, sedekah saja. Latihan aja. Terus saja. Bagaimana supaya bisa menjadi istri yang qanaah dan ikhlas dalam menyikapi berbagai masalah? Ya hampir sama ya. Ujian rumah tangga ya bisa dengan suaminya, bisa dengan ekonomi, bisa dengan kesehatan, bisa dengan mertua, anak-anak, semua. Bagaimana bisa qanaah? Qanaah itu merasa cukup ya. Merasa cukup itu ketika suami memberi ucapan terima kasih. Ketika suami sudah berusaha, ya diupayakan, cukupkan. Insya Allah berkah itu unik. Beneran berkah itu unik. Kelihatannya orang yang penghasilannya banyak, kalau nggak diberkah itu kurang aja terus. Jangan sampai bunda itu mungkin melihat orang-orang enak ya, punya mobil, punya ini, utangnya akeh juga ada. Beneran itu mumet juga ada. Nah, ada yang aku kok dari dulu naik motornya begini, bahkan naik sepeda gitu. Tapi ranggil utang. Saya pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman kuliah ya, teman kuliah saya nyaris nggak ada yang nggak punya mobil, nggak ada kan. Jadi pejabat, jadi gini, bahkan dulu ranking satunya saya dulu itu pas kuliah itu. Bisa begitu kan. Tapi Allah ngasih rezeki saya pernah mondok itu. Nah pada saat ngobrol lah, ini istri saya udah minta begini-begini. Ya ternyata orang yang kelihatannya dari sisi fasilitas punya ini itu berutang apa gitu. Ada kok itu cara anu kok lunas utang hanya bayar pokok saja, nggak harus bayar bunganya. Beri cara nih batin saya itu apa itu diutang juga gitu kan? Apa diutang juga kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya qanaah ya mana nih? Oh dari kasih nafkah, maka yang pokok itu ada sayur, misalnya ada lauk, nasi, ada lauk, yang pokok gitu. Enggak, kalau bakso, soto kayak itu tuh bukan nafkah pokok, itu sudah sekunder bahasanya itu ya. Itu sudah bagian tersier barangkali. Jadi kalau suami nambahin begitu tuh ya sudah tambah baik. Kalau sampai enggak begitu cuma untuk makan pokok, baju pokok ya selanya. Dan ngontrak ya. Misalnya ngontrak, alhamdulillah enggak dosa, enggak punya rumah kok. Baju nutupi aurat. Kadang-kadang kan yang kita beli merek kayak gitu kan. Ya itu yang enggak qanaah seperti itu. Bagaimana biar qanaah beneran bergaul sama orang-orang? Ini sedikit cerita. Ya ini sedikit cerita ya. Mudah-mudahan istri saya nggak apa-apa ini cerita. Jadi istri saya kan anaknya orang kaya. Orang kaya. Pas jadi kemudian pada saat beramal kita sudah berniat meluruskan niat agar ikhlas. Namun saat ada yang memuji dan spontan ada rasa senang dan puji tersebut dan tersadar kita istighfar, akhirnya apakah menjadikan amal kita gugur? Kalau amal itu sudah selesai, enggak, sudah diterima sama Allah SWT dan ini sebagai bentuk, ini bagus nih pertanyaannya.
Ini belum saya bahas, memang saya alihkan ya, ini pertemuan bab ikhlas kecukupan saja. Jadi kalau amal sudah selesai, contoh ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya, salam. Ternyata ada orang yang kita kenal misalnya gitu, orang itu tahu saya sholat berjamaah misalnya gitu, hati kita senang, nggak apa-apa itu, karena tujuan awalnya memang untuk Allah SWT. Kemudian selesai salam, kemudian ada orang mengetahui atau orang memuji, dan kita memang tujuannya juga untuk itu adalah bonus yang disegerakan di dunia. Dipuji seperti itu nggak membatalkan, nggak menggugurkan, karena niat pertamanya bukan untuk pujian, dan itu Allah menyegerakan nikmat di dunia mendapatkan pujian seperti itu. Nah, tapi saya rinci nih. Contoh nih ya, contoh sholat. Kita sholatnya tadinya singkat, kemudian ada orang yang ngikut kita atau dehen, kita tahu ini siapa, ini sholat kita dipanjangin, itu jadi nggak ikhlas, batal, itu rusak sholat. Nggak batal sih, tapi rusak pahalanya. Rusak pahalanya karena sudah tercampur, karena dari awal dari takbiratul ula sampai salam harus ikhlas terus. Kalau rakaat pertama, kedua sudah ikhlas, rakaat ketiga tidak ikhlas, itu kita rusak pahala, karena itu satu rangkaian. Kalau sedekah gimana? Sedekah, ada orang membawa proposal pembangunan masjid misalnya, terus berniat ingin ngasih 100.000, ambil uang ke dalam rumah, ambil di dompet dan seterusnya. Begitu kita ambil dompetnya diambil semua nih. Ada datang lagi temennya bertamu, akhirnya kita ngasihnya 300.000. Maka yang diterima yang 100.000, yang 200.000 tambahan nggak diterima karena dorongannya karena Allah. Tapi ini nggak merusak semuanya, yang rusak ada yang 200.000 gitu. Nah, tapi ada yang batal juga kalau sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Kalau sedekah ini niatnya karena Allah, tapi suatu ketika kan itu saya pas bangun masjid ini saya nyumbang loh cerita, ketika ini saya nyumbang loh cerita, itu batal sedekah. Atau nyakiti si penerima, contoh kita udah sedekah tuh, muliakan ponakan, sedekah kan bentuknya, ibaratnya ngasih biaya kuliah dan seterusnya, itu sedekah. Suatu ketika ponakan kita kuliah itu udah kerja, nah suatu ketika Allah balikkan keadaan dan kita butuh bantuan. Om minta tolong om lagi nggak punya duit, ini begini, om nggak bisa om, kamu loh dulu di kuliah ini batal ya, mesti kita berikan dulu, karena menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Jadi itu untuk sedekah ada perlakuan khusus yang harus tetap disimpan, nggak boleh kita sebut, nggak boleh kita sakiti. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana cara yang mudah agar bisa ikhlas dengan segala yang Allah berikan, terutama bersikap sama suami yang banyak mengecewakan, sehingga sebagai istri sulit mengaplikasikan ikhlas dalam sikap atau ucapan. Lebih-lebih anak-anak juga masih jauh dari harapan. Nah, karena kita punya harapan kepada makhluk, ya kita kenapa suami sering mengecewakan? Kenapa kita kecewa? Karena kita berharap suami berbuat begini dengan amal kita. Aku mau melayani suami, saya berharap suami perhatian dong. Ketika suami nggak perhatian, nggak muji, kita kecewa. Tapi kalau kita melayani suami karena Allah, kita mentaati suami karena Allah, kita didik anak karena Allah, maka kita nggak akan kecewa. Seluruhnya akan dicatat dan dapat pahala. Seorang saya menyampaikan, ketika kita menasihatin anak, itu kewajiban kita dan kita dapat pahala. Adapun anak itu menerima nasihat atau tidak, itu tidak jadi kewajiban kita. Enggak. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika menyampaikan dakwah kepada pamannya,
nggak disambut. Nggak ada kewajiban harus anak itu berubah sesuai harapan kita, nggak bisa. Jadi pertemuan lalu saya sampaikan, kenapa kita kecewa justru karena nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, aku mau mentaati suami, aku mau melayani suami karena Allah, sudah dicatat sama Allah. Suami berubah apa tidak berubah urusan Allah. Tapi biasanya kalau kita nggak ikhlas, karena kita berharap suami itu membalas kebaikan kita dengan apresiasi, dengan pujian, dengan perhatian, kasih sayang lebih, malah suami nggak melakukan itu. Karena memang itu sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu melakukan itu bukan karena aku. Tapi kalau kita melakukan itu karena Allah dari hati, maka Allah akan menolong kita, karena itu diterima oleh Allah, maka Allah akan menggetarkan hati suami dan suami jadi eman. Ini pekan lalu saya sampaikan kan, ada alumni harmonika Ustaz, karena saya udah ngaji sama Ustaz, pokoknya sebagai istri fokus saya adalah menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya nggak berpikir nanti suami saya mau perhatiin saya apa enggak, nyanyi saya enggak, pokoknya saya nggak fokus itu. Fokusnya saya akan jalankan kewajiban saya sebagai istri karena Allah. Nah, suaminya menimpali, datang berdua ya ziarah, ya ini ziarah nih, murid saya berarti ke rumah saya gitu. Nah, nggak ngerti Ustaz ya, kok rasanya saya jadi tambah eman banget sama istri saya gitu. Tapi kalau yang niatnya sudah ingin dapat balasan, enggak. Pernah ada satu kasus ya, saya udah melayani suami, udah berbuat baik sama suami, bahkan sama mertua 20 tahun Ustaz. Tapi suami saya nggak berubah, nggak ada perhatian, saya lelah Ustaz, saya cerai aja. Nah, selama ini dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi melakukan karena ingin dapat balasan kebaikan dari pasangan, sehingga lelah, kecewa, hari minta pisah. Akhirnya nggak perlu itu. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun karena Allah dapat balas semua. Suami masih mengecewakan, loh itu urusan suami sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi uniknya kalau kita itu ikhlas, biasanya dari hati sampai ke hati, getar suami dan suami tapi eman. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak yang jauh dari harapan, ya sekali lagi ya, Nabi Nuh itu ikhlas sudah sama Allah, didik anaknya, dilakukan terus saja sampai dipisahkan dengan kematian, sampai ya nak ikut bapak sini, naik enggak apa, sudah. Apa Nabi Nuh gagal? Enggak gagal, karena sudah menyampaikan, sudah jadi bapak yang baik. Bukan jadi bapak yang enggak baik, bapak yang baik, suami yang baik, kan udah didik. Bukan berarti memang hidayah bukan milik kita. Memang secara ikhtiar ya satu, barangkali kita ada dosa-dosa kita melalaikan anak-anak kita sehingga begini begitu ya. Menurut saya kajian parenting begini ya, saya juga ya senantiasa anak komunikasi ya ikhtiar gitu ya. Anak saya ya semoga Allah menyampaikan anak saya sampai baik-baik saja gitu. Memang karena saya dapat curhatan konsultasi itu sebagian anak-anak yang inilah, yang beginilah itu banyak. Bahkan beberapa waktu awal-awal saya setelah liburan saya sampaikan kan, anak saya setelah liburan itu sholat subuh berjamaah, dan itu murni bukan saya, tapi dia ada minta dibangunin sholat subuh, dan saya belum nasihatin karena tunarungu gimana gitu. Jadi apa yang saya lakukan ya pokoknya saya minta sama Allah, ya Allah bimbing saya untuk bisa bimbing anak-anak saya, bimbing saya agar saya bisa bimbing anak-anak saya, apalagi saya punya anak tunarungu, cara bimbing gimana gitu. Ya saya pokoknya jaga sholat malam lah, misalnya jaga baca Quran gitu, jaga sholat berjamaah gitu, lalu begitu gitu. Ya itu nanti Allah yang akan gerakkan. Pokoknya kalau kita mendapati pasangan kita mengecewakan, anak kita mengecewakan, coba kita introspeksi, kita istighfar, kita berdoa, ya, karena hidayah bukan milik kita, terus saja lakukan, ya, dan jangan sampai kita
berharap balasan kebaikan dari manusia, karena itu sungguh mengecewakan, dan itu berarti bukan karena Allah SWT. Sekali lagi saya tutup, innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian itu liwajhillah, untuk bisa melihat Allah nanti, melihat wajahnya Allah nanti di surga. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak berharap dari kalian balasan kebaikan, perhatian atau apapun, atau ucapan terima kasih. Ini sebagai ilmu tentang ikhlas. Tidak ada ucapan terima kasih, tetap kita biasa saja, nggak kecewa. Tidak dibalas kebaikan oleh pasangan atau anak, juga kita tidak kecewa, karena balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.